Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat datang di channel kami Benteng Basia. Jadi pada kesempatan malam hari ini di tempat saya, kedatangan tamu pemerhati pusaka dari Karpet Kuning. Tabe bisa kita perkenalkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lauren Ryu, asal dari Amparita, Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, gitu. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Badi Toasi, Kawali Toasi. Karena di kalangan pemerhati terkadang ada perbedaan pendapat, di mana yang mengatakan kalau di Bone Badi Raja, di Sidrap atau di Pinrang Toasi, ini sering terjadi pembahasan-pembahasan seperti ini. Padahal Toasi sendiri itu ada syarat-syarat tertentu sampai bisa dikatakan Toasi. Dan kebetulan ada artinya salinan dari lontara disaling ulang yang membahas tentang Toasi. Dan di depan saya ada Badik Toasi, di mana Badik Toasi tersebut adalah pusaka Lauren Rio dari kampungnya. Dan saya juga artinya biasa sering mau membahas, tapi yang ori atau pusaka yang jelas turunan pemegangnya itu agak susah didapat. Dan kesempatan pada malam hari ini dia berkunjung juga ke rumah, dia bawa ini Toasi. Jadi kalau dalam catatan yang disalin dari Lontara IP ada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanua limai ajat tapareng. Jadi wanua limai ajat tapareng. Jadi daerah Sidrap, Pinrang itu dulu masuk ajat tapareng. Iya pana Toasi. Nareko liman rupai apolengenna besinna nariwinru. Nah, ini syarat utama. Jadi ada 5 pibahan dari kampung yang berbeda digabung di tempat baru memenuhi syarat bahwa dia Toasi. Besi pole risidenreng. Satu itu besi pole risidenreng. Rapang sawito supa nalita. Jadi ada 5 wanua. Mungkin diranya dulu itu kalau kita sekarang bisa saja, tapi kalau bercerita kampung agak besar minim, kami kampung sudah besar. Jadi kalau di Lontara itu mengatakan 5 negeri itu sudah wajar karena sudah besar. Masek di Landro mencaji Toasi. Jadi dari 5 wanua ini masing-masing diambil besinya itu yang ditempa. Ya. Jadi dari 5 wanua ini disatukan di tempat. Masih di Landro mencaji Toasi. Nah iya rete nah asyalanna luwena kiconge. Jadi Toasi ini perpaduan. Ya. Perpaduan antara lu dengan kecong. Tapi tabe saya lihat di belakang. Jadi kalau dilihat memang bilanya seperti ini. Jadi di depan mengambil ujungnya gecong, kali pangkal mengambil lu. Karena kalau lu dengan raja gak masuk, sedangkan Toasi ini sedikit sekali. Ya.
Agak sedikit sekali gini masuk perbedaannya dengan gecong. Asialanna gecongena luwe. Jadi ada dialog. Dari bentuk ini tercipta ada dialog gecong dengan luwu. Jadi luwu itu, badi luwu itu dari dulu. Bahkan di Lontara luwu itu mengarah memang ke keselamatan. Tapi asal selamatan. Itu luwu, badi luwu. Jadi kalau dimasuki di pembahasan Lontara, luwu enon roya salamaken, gecong enon roya waranengang, rajaya perintangan, rajangnya perintangan. Itu di pembahasan Lontara. Artinya fungsi besarnya, makna besarnya. Luwu non roy saba asalamaken. Jadi luwu mengatakan saya kasih pakku non roya sipa asa salamaken saba, tapi mengarah ke sebab. Sebab. Jadi gecong mengatakan non roya sipa ewangen na auranengeng siriawana na kusipulireng. Jadi mungkin juga banyak yang pahami bahwa gecong itu digolongkan badi tarung, badi auranengen. Jadi gecong itu sifat kesatrianya tinggi. Sifat kesatrianya tinggi. Berarti sifatnya ini dengan badi lu sama badi gecong Disatukan di masuk di tuasi. iya. Jadi di luwu itu ini artinya yang inilah pertama memberi bahasa urek kallah. Dari sinilah tercipta ini di balik luwu. Iya. Urek kallah. Urek kallah ini kan mengarah ke lekko ase. Jadi di tempahan balik luwu itu kan banyak kita dapati lekko ase. Non roya sipa urek kallah. Iya naritu. Jadi urek kallah ini ada 3 sifat. Ria rajai tapi engi. Artinya sipa urek kallah ini sifat lekko ase. Kalau di bahasa Lontara itu kan tidak mengatakan di Lontara tua tidak mengatakan biasa lekko ase urek kallah. Iya, urek kallah Urek kallah. Jadi urek kallah ini non roya ria rajai tapi engi. Jadi pemiliknya itu disegani, dihormati, dihargai. Sipa auranengeng. Si bawa barang perangan. Jadi ada sifat kesatrianya. Terus barang perangan itu harta. Artinya untuk berusaha sangat bagus. berdagang Berusaha sangat bagus. Jadi kalau di gecong, non roya sipa balo gecong. Balo gecong inilah yang pertama. Gecong yang berpamor itu nama pamornya itu balo gecong. Jadi balo gecong itu kan tidak bawa patolok baja. Iya. Di sini di patolok baja ini pembatas antara baja dengan pamor itu yang dinamakan patolok baja. Sedangkan di balo gecong itu dikatakan balo gecong kalau tidak ada patolok baja. Artinya langsung membundar terpisah-pisah. Iya. Nah, itu balo gecong. Semacam urat pembatas begitu deh. Kalau dia ada patolok baja, iya. Kalau pakai patolok baja, tapi kalau tidak ada patolok baja, langsung membundar, tidak ada garis. Patolok baja itu seperti ini. Iya. Ini patolok baja ini. Antara baja dengan pamor. Iya. Berarti antara pamor dan baja ada urat. Ada urat. Nah, itu patolok baja. Tapi kalau gecong, balo gecong tidak ada ini. Tidak ada patolok baja. Urat. Iya, langsung membundar saja di pamor gecong. Langsung membundar. Tanpa
non roya sipa balogecong. Jadi balogecong itu kalau untuk berusaha baik dipakai berusaha siang Iya. dan bagus dipakai berusaha malam. Madece nga resoku madece toa reuniku. Non roya sipa balogecong madece nga resoku madece to reunina ria sapa-saparenge. Jadi sangat bagus untuk berusaha berdagang. De nadung pamoroku gangka mabirilangi. Jadi gecong itu banyak memang dipakai merantau. Iya. Banyak dipakai keluar dari Bugis Makassar, Sumatera, Kalimantan. Itu badi gecong. Karena pemahamannya orang Bugis Makassar itu. Iya. Untuk gecong itu sangat bagus kalau dipakai keluar dari Bugis Makassar. Artinya itu kesakralannya, wibawanya itu tidak jatuh, Udah hilang bahkan jadi, bertambah. jadi dek nak du pemorokna angka nama bir lagi. Maksudnya walaupun dipakai tidak pupus kekuatannya begitu. Tidak. Semangatnya itu semakin dia tinggalkan negerinya semakin bagus. Semakin mengewa Jadi semakin melawan. Itulah gecong. Iya. Lu napai mak depe abalae tas sampean memang iyan aku gareno. Ini yang banyak dia pahami orang tentang gareno, mengarah ke pembahasan sambang. Sebenarnya dia kan mengarah ke tolak bala. Iya. Jadi itu bala kalau dibanding dulu yang magareno baru mendekat sudah dia hilangkan. Sudah dia ditangkis Tidak, dia tangkis memang. Jadi untuk balanya agak susah. Iya. Jadi pembawa bari lu ini yang gareno bari lu sangat susah dibalai. Jadi dibalai itu mengarah ke niat yang jelek itu sudah dia hilangkan. Iya. Niat jeleknya orang sudah dia hilangkan itu. Begitu didekati kalau di bahasa Makassar itu karena tahu nampak nih repesi naruntum bau maki. Jadi segala keinginan tak di keburukan itu sudah hilangkan. Iya. Karena biasa terjadi, artinya orang berkelahi bertarung karena memang niatnya tercapai itu niat, tercipta itu niat. Iya. Tapi kalau bercerita di sisi di gareno niatnya orang hilangkan. Oh iya. Jadi untuk mengarah ke lebih besar berkelahi atau bertarung itu sudah tidak bisa karena niatnya orang sudah hilang. Nape mak depe balai, nah kusapian memang artinya begitu bala mengarah ke dia itu sudah dia hilangkan. Inilah makna gareno. Jadi gareno itu urat yang dibawa ke tondrong. Ya, jadi kalau ke tondrong itu kan mengarah ke tulak bala. Iya. Dia hilangkan. Kembali ke di gecong, non roy sipa aparentangan nasipa auranengen. Jadi kalau dulu ada gareno, Iya. kalau di gecong ada sipa aparentangan auranengen. Makanya itu ada simbol timpa laja dengan lasopan laki pada gecong. Iya. Jadi diantara yang tiga kelebihannya ini, tiga di lu, tiga di gecong, inilah yang masuk ke baditoasi. Jadi sifat inilah yang masuk ke baditoasi. Diantara ketiga masing-masing diambil sifat ketiga-tiga. Tiga dari sifat lu, tiga dari sifat gecong. Jadi kalau kesimpulannya di toasi itu, saukinin nawe lu matika gecongnya. Jadi di sini ada dua kekuatan di toasi. Saukinin nawa itu ingin berbuat tapi dia pikirkan. Berpikir panjang. Berpikir panjang efeknya akan bagaimana. Artinya mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak.
mati ke ige conge sau kinin nawe lu mati ke ige conge. Nah, di mati ke ini ada kalau dimaknai sekarang itu sifat kewaspadaan tapi dia tingkat tinggi. Mati ke Mati ke di mati ke waspada. waspada tapi dia tingkat tinggi waspadanya. Iya. Jadi untuk artinya didahului, diserang itu agak susah. Karena persiapannya sangat sempurna untuk menghadapi satu masalah atau satu persoalan atau satu pertarungan. Jadi kalau di antara ketiga sifat ini, Lu Gecong masuk ke kesimpulan, inilah sifat toasi. Seperti yang dibahas dalam lontar tentang toasi. Telu tipe na lu telu to tipe na geconge makale purituasi. Jadi tipe itu telu tipe na lu telu to tipe na geconge makale purituasi. Jadi inilah tadi sifat-sifat yang masuk ke dalam toasi. Naiya panggulunna kulu-kulu. Jadi kalau toasi memang itu keserasiannya, keselarasannya. Bahkan kalau kita di dunia pusaka membahasakan pakaiannya, keserasiannya, kulu-kulu memang. Karena dicantumkan dalam lontar pembahasannya. Naiya panggulunna kulu-kulu. Yang kalinga macen uninna, nah dek rita balona. Jadi ini sejenis burung. Nah, di daerah pokoknya di Bugis Makassar itu biasa tengah malam biasa dengar bunyi. Tapi tidak pernah, jarang sekali, tidak tahu apakah ada yang pernah melihat pasti bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Karena dalam lontar juga dijelaskan yang kalinga macen uninna, nah di tebalona. Artinya didengar suaranya, tidak pernah kita lihat jelas bentuknya. Itu kulu-kulu, tapi kalau suaranya pernah jadi dengar. Artinya saya pribadi juga pernah mendengar itu. Jadi bunyinya itu kulu. Oh begitu. Kulu. Seperti itu. Kulu. Begitulah suaranya kulu-kulu. De natalle rupangenna. Nasaba narekot talle rupangenna lenya kerkenna. Jadi bentuk kulu-kulu seperti ini. Bentuk kulu-kulu. Dia tidak berujuk persis dengan burung. Karena kapan berujuk persis dengan burung, hilang kesakralannya. Tidak sakral. Tidak sakral. Jadi sebenarnya kalau dilihat juga, begitu kita lihat gagang kulu-kulu ini, pasti ada pertanyaan. Kenapa begini bentuknya? Dari pertanyaan ini, kita akan menelusuri. Karena ada ilmu di dalamnya. Dari gagangnya ada ilmu di dalamnya. Begitu kita menelusuri, kita akan memahami satu ilmu dari gagang. Jadi natiwi balona toasi maserromalu sui nate bak jampue maserromalu sui nama rampe. Jadi di balo tuasi itu, pamor tuasi itu sendiri agak halus rapat daripada tebak jampu. Walaupun ada bundarannya hampir sama, perbedaannya itu hanya sedikit dengan tebak jampu. Sangat artinya sedikit sekali perbedaannya antara tebak jampu dengan balo tuasi. Jadi kalau dulu saya itu di Pantai Samang, dia bahas memang balo tuasi. Tebak jampu, aku malu sui, emak balo tuasi. Apa iya dulu tebak jampu aku dilepe diulangi dilepe mencaji balo tuasi. Artinya dari tebak jampu kapan dilipat lagi? Dilipat lagi maka yang bukan tebak jampu balo tuasi menjadi berarti lebih rapat lagi, lebih kecil-kecil, lebih halus.
jadi perbedaan pamor di antara ini balo tuasi tebak jampu balo raja. Di balo raja juga itu kan agak besar ki Iya. balonya. Agak jauh kianunya perbedaannya dengan balo raja. Nah, ada beberapa teman pemerhati itu biasa raja dia bilang tuasi. Iya. Terus digagang juga, digagang antara kulu-kulu Iya. dengan dakoro itu jauh berbeda. Gagang kulu-kulu jauh sekali berbeda. Kulu-kulu dengan dakoro. Kalau dia dakoro perbedaannya di sini, ada ujung paruh. Sedangkan kalau di kulu-kulu itu tidak ada, rata-rata membundar. Iya. Bentuk bundaran. Jadi ini Deng, Iya. selain pakaian, misal Iya. lacak dengan pamor memang harus juga sesuai dan baru Harus bisa sesuai. disebut ini tuasi. Tuasi. Karena dijelaskan juga dalam lontara Iya. gagangnya perpaduannya asialanna lu nagi conge na iya rete na tuasi asialanna artinya perpaduan. Iya. Perpaduan antara lu dengan gecong. Jadi makna toasi itu, jadi toasi ini mengarah ke manusianya, ke orangnya, penciptaannya. Toasi. Toasi ini toasi bahasa tua. Toasi, tasi. Tasi. Jadi pernah saya mempertanyakan ini toasi. Iya. Karena saya juga artinya menelusuri tidak langsung bisa memahami. Haruskah berdialog orang-orang yang lebih tua, ya, orang-orang yang paham. Jadi makna toasi itu artinya orang yang ilmunya itu seluas lautan. Toasi, tasi. Jadi makna toasi itu sendiri orang yang berilmu, ilmunya ini orang yang seluas lautan ilmunya. Pandrita. Toasi. Jadi kalau untuk toasi mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang badik toasi itu sendiri. Karena sampai hari ini masih, bahkan beberapa hari lalu itu masih ada yang pertanyakan yang mana raja, yang mana toasi. Sedangkan kalau raja memang kan dapati agak panjang semua. Sedangkan kalau toasi mengarah ke gecong dengan lu kan jarang sekali dapati panjang. Iya. Jarang. Sedangkan kalau bercerita toasi asli, ya ini toasi yang asli sebenarnya. Ya, kalau dia ukuran bilanya tidak terlalu panjang juga. Kalau orang Makassar silama jispica. Karena lebih dari ini juga. Kalau paski begini tuh gecong yang punya ukuran. Iya. Kalau pas satu jengkal besar itu batas gecong yang punya ukuran. Jadi dari segi ukuran memang ada perbedaan dan gecong. Ada perbedaan. Sedangkan kalau selisih panjang dengan badik raja jauh. Jauh. Karena raja itu kalau badik raja dia panjangnya 27, kalau kita bercerita senti itu 27 senti. Kalau dia pijatan itu 13 pica panjang. 13 pica deh. Iya. Itu ke atas, iya, bukan ke bawah. Ke bawah. Kalau ke bawah itu asi, ke bawah lagi gecong. Jadi sangat jauh selisihnya. Iya. Kalau kita bercerita tuasi dengan raja, sangat jauh selisih panjangnya. Tapi memang pernah yang didapatkan di naskah bahwa ukuran tuasi begini, gecong begini. Jadi yang mendekati, Iya. kalau pembahasan di dalam lontara itu yang mendekati kan reco. Ada reco dan ada yang mengarah ke pese, ke pijatan.
Jadi si Jaka itu mengarah ke Gecong. Sedangkan kalau di atasnya berlebih dari satu pica itu dua ji biasa yang didapati. Dia dalam pembahasan itu dua ji yang pakai. Iya, Toasi ji dengan Kawaliugi. 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 Yang artinya di atasnya Gecong. Kalau lagi dia lagi lebih panjang ki, mengarah ke Badi Raja. Badi Raja. Bisa saja kalau kita bercerita tentang Toasi, ada panjang mungkin terpesan khusus Ya, pesanan di eranya, atau ada pendek, itu mungkin bisa saja pesanan khusus. ya. Tapi dalam garis besar begitu Dendi, Iya, satu jengkal lebih kalau untuk Toasi. Karena kembali juga di pembahasan asialanna perpaduan lu dengan Gecong. Iya, Nah, lu juga standar panjangnya juga yang panjang itu lu lai. lu lah ya. Yang panjang. Lu lai itu artinya mengikut hampir sama dengan bentuk Badi Raja. Kalau lu lai itu yang didapat panjang. Iya. Tapi kalau lu yang umum yang kita biasa lihat itu rata-rata juga satu jengkal atau lebih juga satu pica. Jadi pembahasan kita tentang Toasi mungkin bisa artinya menjadi ilmu atau referensi bagi kita semua, bagi diri saya pribadi, terus juga untuk saudara kita pemerhati yang sudah membawa ke rumah, ke tempat kami, ke rumah kami pusakanya untuk dibahas. Salam sejahtera.